Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Pipin dari Program Pendidikan Teknik Elektro Universitas Negeri Makassar. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan materi yang telah saya buat dengan tema osiloskop. Adapun dosen pengampu dari mata kuliah instrumentasi listrik yaitu Ibu Elvira Makmur, SPD, MPD. Baik teman-teman, untuk mempersingkat waktu, kita langsung saja memasuki materi osiloskop. Baik, yang pertama yang saya jelaskan di materi osiloskop yaitu pengertian osiloskop. Osiloskop adalah alat ukur elektronik yang dapat menentukan atau memproyeksikan sinyal listrik dan frekuensi menjadi gambar grafik agar dapat dibaca dan mudah dipelajari. Dengan menggunakan osiloskop, kita dapat mengamati dan menganalisa bentuk gelombang dari sinyal listrik dan atau frekuensi dalam suatu rangkaian elektronika. Pada umumnya, osiloskop dapat menampilkan grafik dua dimensi dengan waktu pada sumbu X dan tegangan pada sumbu Y. Inilah bagian-bagian dari osiloskop. Osiloskop itu sendiri terbagi menjadi dua bagian. Yang pertama, osiloskop analog. Osiloskop analog menggunakan tegangan yang diukur untuk menggerakkan berkas elektron yang dalam tabung gambar untuk menampilkan bentuk gelombang yang diukur. Dan inilah contoh gambar osiloskop analog. Osiloskop yang kedua yaitu osiloskop digital. Osiloskop digital menggunakan analog to digital converter atau ADC untuk mengubah besaran tegangan menjadi besaran digital. Dan inilah contoh gambar osiloskop digital. Bagian yang kedua yang saya jelaskan yaitu fungsi dan kegunaan osiloskop. Fungsi dan kegunaan osiloskop yang pertama yaitu osiloskop dapat digunakan untuk mengukur frekuensi sinyal yang dapat berosilasi. Yang kedua, osiloskop juga dapat mengukur tegangan listrik serta relasinya terhadap waktu. Yang ketiga, membedakan arus AC dan juga arus DC dan sebuah komponen elektronik. Yang keempat, mengecek sinyal dan sebuah rangkaian elektronik. Yang kelima, mengetahui noise dalam rangkaian elektronik. Bagian yang ketiga yang saya jelaskan yaitu beberapa spesifikasi penting yang biasanya terdapat dalam osiloskop, antara lainnya adalah yang pertama, bandwidth osiloskop atau lembar pita. Salah satu spesifikasi yang terdapat pada osiloskop adalah lembar pita atau bandwidth, di mana bandwidth ini menentukan rentang frekuensi yang dapat diukur oleh osiloskop. Yang kedua yaitu jenis osiloskop. Salah satu hal yang mempengaruhi kinerja osiloskop adalah jenis dari kinerja osiloskop itu sendiri, di mana kinerja dari osiloskop jenis analog tentu akan berbeda dengan kinerja jenis osiloskop digital. Yang ketiga yaitu jumlah channel atau kanal. Kemampuan osiloskop juga tergantung pada jumlah channel atau kanal yang dimilikinya. Osiloskop umumnya dapat membaca lebih dari satu sinyal dalam waktu yang sama. Namun kemampuan itu juga dipengaruhi oleh jumlah kanal yang dimilikinya. Umumnya pada osiloskop yang beredar di pasar memiliki jumlah kanal 2 sampai 4. Yang keempat yaitu sampling rate. Sampling rate hanya berfungsi untuk osiloskop digital yang berfungsi untuk menghitung beberapa kali sinyal utuh dibaca dalam suatu detiknya. Yang kelima, reset time. Salah satu signifikasi yang terdapat dalam osiloskop adalah reset time, di mana komponen ini memiliki fungsi untuk mengukur sebesar cepat osiloskop tersebut melakukan pengukuran. Yang keenam yaitu vertical sensitive. Vertical sensitive ini diukur dengan menggunakan suatu voltmeter atau diff yang berfungsi
untuk memperkuat sinyal yang lemah pada osiloskop. Yang ketujuh yaitu input impedance. Input impedance biasanya digunakan pada saat osiloskop mengukur dalam frekuensi tinggi. Bagian yang keempat yang saya jelaskan yaitu karakteristik pengukuran osiloskop. Karakteristik pengukuran ini dibagi menjadi dua, yaitu pengukuran berbasis waktu dan berbasis tenaga. Karakteristik yang pertama yaitu karakteristik berbasis waktu. Untuk perhitungan berbasis waktu, karakteristiknya antara lain frekuensi dan periode, siklus kerja, dan perubahan sinyal. Karakteristik yang pertama yaitu frekuensi dan periode. Frekuensi menggunakan satuan Hertz, sedangkan periode menggunakan satuan detik atau T. Secara umum, frekuensi adalah jumlah getaran selama 1 detik, sedangkan periode adalah waktu untuk suatu getaran. Setiap jenis osiloskop memiliki daya hitung yang berbeda. Untuk setiap besaran frekuensi, untuk menghitung jumlah getaran per detik, maka gunakanlah perbation meter. Karakteristik yang kedua yaitu siklus kerja. Siklus kerja memiliki arti perbandingan waktu sinyal dari on menuju off dalam suatu periode. Jadi yang dihitung adalah perbandingan lama waktu dalam kondisi on dan off dalam setiap periode untuk suatu sinyal. Karakteristik yang ketiga yaitu perubahan sinyal. Perubahan yang dimaksud adalah durasi perubahan dari sinyal rendah ke sinyal tinggi. Hal ini sering disebut dengan resisten. Kebalikannya, durasi perubahan dari sinyal tinggi ke sinyal rendah disebut dengan fall time. Yang kedua, karakteristik berbasis tenaga. Selain perhitungan berbasis waktu, ada lagi perhitungan berbasis tenaga atau fall time. Karakteristik perhitungan berbasis tenaga antara lainnya adalah karakteristik berbasis tenaga yang pertama yaitu amplitudo. Ukuran besar suatu sinyal atau tingginya puncak gelombang itulah yang dimaksud dengan amplitudo. Dengan demikian, pengukuran amplitudo biasanya digunakan dengan cara mengukur puncak tertinggi ke titik rendah atau menggunakan pengukuran salah satu puncaknya saja. Perhitungan amplitudo menggunakan sumbu X dan OV. Karakteristik berbasis tenaga yang kedua yaitu tegangan maksimum dan minimum. Tegangan tertinggi dan tegangan terendah dari suatu sinyal elektronik yang dihasilkan rangkaian elektronika tentunya sangat mudah dihitung menggunakan osiloskop. Karakteristik berbasis tenaga yang terakhir yaitu tegangan rata-rata. Tegangan rata-rata adalah median dari perhitungan tegangan sinyal yang diterima osiloskop. Tegangan rata-rata ini menunjukkan secara umum nilai tengah sebagai besaran tegangan yang diukur oleh osiloskop. Demikian presentasi saya dengan materi osiloskop. Mudah-mudahan presentasi ini bisa menambah pengetahuan dan wawasan teman-teman. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan di hati Anda, agar untuk dimaafkan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.